Ketemu kembali dengan berita Timnas. Kami sajikan berita-berita seputar kemajuan sepak bola Indonesia dengan topik menarik tentunya. Selamat kembali ke rumah Justin Hubner. Seorang bek tengah berusia 20 tahun, dihadapkan pada pilihan antara bergabung dengan Timnas Indonesia atau Timnas Belanda. Meskipun lahir di Belanda, dia akhirnya memilih untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia setelah resmi menjadi warga negara Indonesia melalui proses pengambilan sumpah di kantor Kemenkumham, Jakarta. Kebesaran supporter dan potensi generasi pesepak bola di Indonesia menjadi alasan utama Hubner memilih merah putih. Meskipun belum pernah membela timnas senior dari kedua negara tersebut, Hubner telah mengikuti pelatihan di kategori U20 untuk kedua negara. Menurutnya, Indonesia memiliki basis supporter yang lebih besar dari Belanda, dan ia percaya bahwa dengan generasi saat ini, timnas Indonesia bisa meraih prestasi yang besar. Hubner menyatakan kebahagiaannya bisa bermain untuk timnas Indonesia dan menyampaikan rasa bangganya. Kehadiran Hubner di timnas Indonesia mungkin akan menjadi tambahan yang solid dalam pertahanan Garuda menjelang Piala Asia yang akan datang di Qatar. Binder Singh, seorang pakar sepak bola Indonesia, membahas tren naturalisasi pemain dalam timnas Indonesia. Ia menjelaskan pentingnya kehadiran pemain keturunan seperti Justin Hubner untuk meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia agar bisa bersaing di tingkat Asia. Menurut Binder, tujuan naturalisasi tidak hanya terbatas pada Piala Asia, melainkan untuk memungkinkan timnas Indonesia bersaing secara kompetitif, minimal lolos dari fase grup. Dari pengamatannya di Liga 1 dan Liga 2, Binder menyatakan bahwa kualitas pemain lokal belum sepenuhnya memenuhi harapan, dan naturalisasi menjadi salah satu upaya untuk mengangkat level timnas Indonesia. Namun, Binder juga menekankan bahwa naturalisasi bukanlah satu-satunya solusi. Pembinaan pemain muda dan investasi pada kompetisi untuk generasi berikutnya juga dianggap penting. Dengan demikian, pemain lokal tetap memiliki peluang, asalkan dapat bermain dengan kualitas yang diperlukan. Pemain yang sudah didatangkan ST, pelatih Shin Tae-yong terus intens mencari pemain yang memiliki darah Indonesia untuk memperkuat timnas. Hingga saat ini, 6 pemain telah dinaturalisasi sebagai bagian dari upaya membangun kekuatan timnas Indonesia di level Asia. Salah satu langkahnya adalah menarik pemain dari Eropa yang memiliki keturunan Indonesia. Sandy Walsh secara resmi menjadi warga negara Indonesia pada 17 November 2022, melepaskan statusnya sebagai warga Belanda. Keturunan Indonesia dari sisi neneknya, Walsh memiliki hubungan keluarga yang berasal dari Malang dan Surabaya. Jordi Amat juga menyelesaikan proses naturalisasinya bersamaan dengan Walsh. Awalnya warga Spanyol, Amat memiliki keturunan Indonesia dari neneknya dan tumbuh besar di Barcelona. Shane Patinama, sebelumnya warga Belanda, memiliki darah Indonesia melalui ayahnya yang berasal dari Pulau Haruku, Maluku Tengah, dan lahir di Semarang, Jawa Tengah. Meski memiliki keturunan langsung Indonesia, Patinama menjalani proses naturalisasi sesuai UU untuk orang asing yang berjasa pada Indonesia. Ivar Jenner, lahir di Belanda, memiliki darah Indonesia dari sisi neneknya yang berasal dari Jember, Jawa Timur. Debut Jenner di timnas Indonesia terjadi dalam pertandingan melawan Argentina. Rafael Struijk resmi menjadi warga Indonesia pada 22 Mei 2023, dengan debutnya dalam laga uji coba melawan Argentina. Struijk memiliki keturunan Indonesia dari ayahnya yang berdarah Jawa dan ibunya yang berasal dari Suriname. Justin Hubner adalah pemain ke-6 yang dinaturalisasi, statusnya sebagai WNI dikonfirmasi pada 6 Desember 2023. Hubner memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Makassar, meskipun statusnya sempat beralih menjadi warga Belanda. ST harus berani turunkan pemain yang sudah dinaturalisasi. 2 pertandingan di fase kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan hasil seri melawan Filipina menimbulkan pesimisme di kalangan pecinta timnas Indonesia. Banyak yang mengatakan semua pemain dibuah performa terbaik saat melawan Irak di hadapan 65.000 pendukungnya, dan kesalahan strategi ST yang bertahan saat menghadapi Filipina, belum lagi persoalan pemanggilan pemain di mana ada beberapa pemain yang tidak tampil bagus di Liga Domestik Indonesia. Sehingga menimbulkan pemikiran anak emas ST di kalangan pecinta timnas Indonesia. Mengenai hal di atas, akhirnya menimbulkan pertanyaan di mana para pemain yang sudah kembali menjadi WNI?
Kenapa STY tidak juga memasang mereka, paling tidak di pertandingan uji coba, terutama pada Sandy Walsh dan Shane Patinama, di mana sedikit sekali mereka mendapat menit bermain atau dipasang tidak pada posisinya. Para pecinta sepak bola Indonesia sudah tidak sabar, ingin melihat full pemain diaspora itu berada di starting 11, terutama saat Piala Asia yang akan berlangsung Januari 2024. Kalau alasannya, mereka belum bisa secara penuh beradaptasi, bagaimana bisa mereka beradaptasi jika tak banyak menit bermain atau bermain pada posisi A? Kami ingin tahu, bagaimana jika semua pemain diaspora tersebut bermain bersama sesuai dengan posisi aslinya. ST harus mencobanya, di pertandingan uji coba melawan Libya, bahkan dengan pengalaman dan mental para pemain diaspora, ST juga perlu menggunakan mereka dalam Piala Asia saat menghadapi Jepang, Irak dan Vietnam. Kalau tidak juga dipasang dengan alasan strategi, akan ada pertanyaan untuk apa mereka dinaturalisasi, jika tidak sesuai dengan skema ST. ST harus lebih jeli dan cermat memanfaatkan talenta dan pengalaman pemain diaspora. Tanpa mengecilkan pemain lokal, di tim senior yang mana orientasinya adalah prestasi, sudah selayaknya ST memasang pemain diaspora. Sekali lagi ST wajib menemukan strategi yang bagus. Para pemain diaspora terutama Sandy Walsh dan Shane Patinama adalah pemain regular di klubnya masing-masing, lalu bagaimana bisa mereka harus duduk di bangku cadangan, dan kalah bersaing dengan pemain yang sedikit bermain di klubnya? Sekaranglah waktunya, ST menunjukkan starting 11 dengan campuran pemain lokal dan semua pemain diaspora yang telah dia pilih. Jika tidak akan ada pertanyaan untuk apa mereka dinaturalisasi. Tanpa bermaksud mencampuri taktik ST, mereka perlu dicoba. Timnas tidak hanya mengandalkan lari kencang dan kengototan dalam bermain, timnas secara tim harus tampil cerdas dan tidak derasak-gerusuk. Shin Tae-yong tak perlu lagi takut untuk menurunkan mayoritas pemain diaspora. Mereka sudah menjadi bagian Indonesia, ini timnas senior berorientasi kepada prestasi. Shin Tae-yong, sekaranglah saatnya menurunkan semua diaspora, jangan ada lagi anak emas di antara kita.